Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain. Manusia dilengkapi dengan akal untuk berpikir yang membedakannya dengan yang lain. Sesungguhnya, dalam penciptaan setiap makhluk yang hidup itu telah dibekali dengan berbagai potensi yang memudahkan untuk berkembang setelah masa kelahirannya. Seperti halnya yang terjadi pada binatang, ia juga memiliki potensi yang berupa naluri. Nampak begitu lahir, ia langsung mempunyai naluri yang mampu dengan cepat untuk menemukan cara menyusu, berlindung pada induknya, dan cara makan. Berbeda dengan manusia, ia juga memiliki naluri semacam ini bahkan lebih kuat. Apa yang dimiliki manusia tidak dimiliki oleh binatang. Al-Quran dalam membicarakan manusia itu menggunakan beberapa istilah, salah satunya yaitu al-insan. Kata al-insan terdapat pada surat Al-Alaq ayat 2 yang berbunyi, Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dalam surat Al-Alaq pada ayat kedua, secara harfiah kata alaq yang terdapat pada ayat tersebut menurut Al-Asafani berarti darah yang beku. Sementara Al-Maraghi melihat ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan manusia dari segumpal darah menjadi makhluk yang paling mulia dan memberi potensi al-qudrah untuk berasimilasi dengan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya, yang selanjutnya bergerak dengan kekuasaannya, sehingga manusia dapat menguasai bumi dengan segala isinya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dapat diperlihatkan ketika Nabi Muhammad SAW dapat membaca sekalipun sebelum itu ia belum pernah membaca. Disebutkan juga bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari saripati tanah. Maksudnya proses kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah yang menghasilkan berbagai jenis makanan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun dijelaskan bahwa manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna, karena manusia diciptakan dari saripati tanah yang kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, hingga akhirnya menjadi wujud yang sekarang ini. Bila diilustrasikan secara singkat,
proses perkembangan jasmani manusia dalam rahim hingga lahirnya manusia menurut Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 adalah: pertama, dimulai dari benih yang berasal dari saripati tanah dan sperma yang berasal dari saripati tanah, lalu benih dan spermatozoon dalam rahim mengalami pembuahan. Setelah itu menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang terbungkus dengan daging dan ruh ditiupkan, dan terakhir menjadi makhluk hidup yaitu bayi dan tinggal menanti saat kelahiran. Dalam perkembangannya terdapat kejadian dan proses penciptaan manusia selanjutnya melalui jalur yang bertahap dan evolutif. Perkembangan evolusi itu mulai dari yang sederhana menuju ke arah kesempurnaan. Setiap tingkat merupakan makhluk tersendiri yang mempunyai kode genetik yang berbeda, sehingga keturunan dari jenis tertentu akan sama dengan yang menurunkannya. Kebenaran ayat ini didukung oleh sains melalui hasil penelitian atau intizar. Hasil intizar mengemukakan bahwa proses dan perkembangan perubahan makhluk dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi disebabkan oleh mutasi pada genetik dalam sel kelamin. Dengan diciptakannya manusia yang berperan sebagai penjaga, manusia diharapkan menjadi penjaga yang baik bagi bumi agar keanekaragaman dalam semua tingkat kehidupan, dalam sumber dayanya, juga dalam keindahannya tetap lestari. Itulah salah satu bukti dari manifestasi manusia atas keinginan Allah. Dengan mengapresiasi sumber daya alam, manusia akan dapat menemukan dan mengerti pesan dari Sang Pencipta. Yang paling penting, manusia menjadi tahu mengapa mereka tercipta di alam semesta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.